Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semua. Hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan, Rabu 29 Januari 2025. Renungan didasarkan dari Injil Lukas pasal keempat, ayat 38 sampai dengan 44. Sebelum kita bersama merenungkan kebenaran sabda Tuhan, marilah kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan, kemurahan, dan pertolongan-Mu yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Kehadiran-Mu lah yang membuat kami terus memiliki pengharapan dan kehidupan itu sendiri. Maka kami yakin, kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama adalah kemurahan, pertolongan, dan kuasa-Mu, supaya kami tetap memiliki pengharapan di dalam karya penyelamatan-Mu itu, ya Tuhan Yesus. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengar dan melakukannya. Dan kami mohon ampun ya Tuhan Yesus atas setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Karena kami percaya kemurahan-Mu Tuhan yang menyucikan setiap dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Doa ini kami naikkan dengan bersyukur dan percaya. Amin. Lukas 4 ayat 38 sampai dengan 44, demikian sabda Tuhan. Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang lain. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah!" Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Yesus mengajar di kota-kota lain. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia, supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Berbaikilah kita yang mendengarkan sabda Tuhan, dan berbaikilah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Yang kakung, yang putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini, Rabu 29 Januari 2025 adalah pergi ke rumah. Kemarin saya habis nyantrik. Artinya saya sedang menimba ilmu. Melalui diskusi atau dialog dengan salah satu pendeta yang saya sangat hormati. Beliau adalah dosen ketika saya menempuh studi S1 dan S2 di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana. Beliau adalah Bapak Pendeta Emeritus Yusak Tridarmanto. Kami melakukan percakapan dari pukul 4 sore sampai kira-kira pukul 7:15 malam hari. Dan ketika pulang, ternyata hujan deras. Tentu saya harus segera memakai mantel. Dan ketika hujan deras, saya tidak bisa mengendarai motor dengan cepat. Karena apa? Ya tentu saja saya harus berhati-hati. Ingat, anak dan istri menunggu di rumah. Dan memang karena hujan deras, saya tidak bisa melihat dengan jelas. Lalu apa yang saya lakukan? Ngintili, mengikuti mobil di depan. Yang tentu saja cahayanya jelas, kalau ngerem ya jelas,
dan saya ikuti pelan, dan pelan. Sambil berdoa, kiranya diberi terang. Rumah Bapak Pendeta Yusaptir Darmanto ada di daerah dekat Candi Kedulan, ya sekitar daerah Tulung. Dan hujan berhenti di daerah Condong Catur. Tapi apakah ketika hujan telah reda, saya kemudian menjadi ngebut? Oh tidak, tetap hati-hati. Karena apa? Banyak genangan air di jalan. Dan tetap saya mengikuti kendaraan lain di belakang. Harus pelan-pelan. Dan tentu saja karena ada genangan air, tentu jalan tidak lancar. Banyak kendaraan yang juga pelan-pelan, jadi saya harus berhati-hati. Demi apa? Pergi ke rumah, sampai ke rumah dengan selamat. Sehingga sekalipun tadi hujan deras, harus pelan-pelan, ada genangan, harus pakai mantel, harus fokus dan lain sebagainya. Tetapi pada akhirnya saya sampai di rumah dengan selamat. Maka karya keselamatan itulah yang Tuhan nyatakan atas setiap kehidupan kita masing-masing. Tuhan juga pergi ke rumah siapa? Jika membaca judul perikop, Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon, Petrus, dan orang-orang lain. Tuhan pergi ke rumah ibu mertua Simon, Petrus yang sakit apa? Sakit demam. Pergi ke rumah dalam rangka apa? Menyelamatkan kehidupan ibu mertua dari Simon Petrus. Tuhan juga pergi mendatangi orang-orang yang sakit. Untuk apa? Menyembuhkan dan memulihkan. Maka Tuhan yang pergi ke rumah itulah yang juga hadir di dalam kehidupan kita semuanya. Apapun persoalan, apapun beban kehidupan yang kita sedang rasakan, Tuhan tentu pergi ke rumah kita masing-masing. Pergi ke kehidupan kita. Pergi dari setiap persoalan dan pergumulan yang sedang kita hadapi. Pergi dari setiap kehidupan anak dan cucu kita. Tuhan hadir di tengah-tengah dan bersama kita. Untuk apa? Bukan untuk kongko-kongko, nongkrong, nongki, dan lain sebagainya. Tetapi menyatakan kuasa, menyatakan berkat, menyatakan keselamatan yang darinya. Maka inilah yang menjadi pesan pertama bagi kita. Bahwa Tuhan juga menuntun setiap kehidupan kita untuk sampai ke rumah kita masing-masing. Karena di dalamnya ada kuasa Tuhan yang bekerja. Tuhan juga hadir di rumah diri kita, rumah tangga kita, dan rumah pekerjaan kita, rumah pergulatan kita, rumah pergumulan kita, rumah beban kita. Tuhan hadir pergi, artinya datang. Bukan untuk diam, tapi menunjukkan kuasanya. Maka kiranya pula, apapun yang terjadi atas kehidupan kita, sekalipun ada hujan deras, sekalipun harus pelan-pelan, sekalipun harus pakai mantel, sekalipun penglihatan kita tidak jelas memandang ke depan, Tuhan menuntun kita selamat. Bahkan Ia hadir dalam keselamatannya yang memberkati, yang menolong, dan menjawab dari setiap kerinduan dan harapan kita. Pesan yang kedua, mari hantarkan diri kita dengan terbuka. Persis yang dilakukan oleh orang-orang banyak ketika kita membaca di ayat yang ke-40. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita berbagai macam-macam penyakit. Artinya apa? Butuh sebuah keterbukaan, upaya, dan kesanggupan diri untuk memberdayakan dalam iman kepada Tuhan. Ya sekali hujan deras ya sudah, harus dilewati yang dilewati, tidak perlu mengeluh. Sekalipun tadi mungkin harus berhenti, mengantri di jalan, sekalipun ada genangan, ya sudah dijalani. Tetapi jangan pernah berdiam diri dan berhenti. Coba kalau tadi saya hanya berdiam diri dan berhenti, ya kapan sampai ke rumah? Maka hantarkan diri kita datang ke rumah Tuhan. Karena Tuhan juga hadir dalam kehidupan kita. Maka Ia pun seperti di ayat 40,
Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Maka jika kita menghantarkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan juga meletakkan tangannya dengan kuasa dan mujizatnya untuk menyembuhkan, memulihkan, dan menyehatkan kita semuanya. Bahkan dari setiap kehidupan yang kita pikir mustahil, Tuhan menyatakan yang tidak mustahil. Dan sebagai penutup dalam tema pergi ke rumah, kita perhatikan di ayat yang ke-42. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Ini upaya yang baik dari orang banyak. Supaya apa? Supaya Tuhan tetap di rumah mereka. Maka dalam upaya yang baik ini, mari kita yang sudah terbuka untuk apa? Terus mencari Tuhan. Terus untuk menemukan dia. Berjumpa dengan Tuhan. Mencari, menemukan, dan menahan dia. Dalam artian positif artinya apa? Biar Tuhan berdiam di dalam diri kita. Dengan keyakinan kita. Bukankah kita seringkali merasa kosong, merasa sendiri, menangis, mungkin kita merasa paling tidak berdaya dan lain sebagainya. Mari kita mencari Tuhan. Mari kita pula dalam upaya untuk menemukan dia. Mari kita menahan dia. Artinya kita mau bersama-sama terus dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka percayalah, ia juga pergi ke rumah kita. Pergi dalam setiap pergumulan kita. Pergi dan hadir memulihkan kita. Pergi dan hadir menyatakan mujizat atas kehidupan kita semuanya. Percayalah, Tuhan hadir di dalam kehidupan kita semuanya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk kebenaran sabda-Mu yang telah kami terima. Biar kami menjadi yakin bahwa Engkau pergi ke rumah kami masing-masing. Pergi dalam kehidupan kami secara pribadi. Engkau hadir di dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dan setiap harapan kami. Kami yakin Tuhan. Maka mampukan kami untuk terus percaya. Dan mampukan kami untuk membawa diri kami Tuhan kepada-Mu untuk menerima pengurapan kasih dan kuasa-Mu yang terjadi atas hidup kami. Sehingga kami dipulihkan, disembuhkan, disegarkan kembali. Maka mampukan kami untuk terus mencari-Mu Tuhan. Menemukan-Mu Tuhan. Dan menahan-Mu artinya kami mau terus bersama-sama dengan-Mu Tuhan. Kami yakin Tuhan, Engkau memampukan kami. Teguhkan iman dan pengharapan kami kepada-Mu Tuhan. Supaya dalam segala hal yang kami hadapi dan kami tanggung, kami tetap percaya dan kami tetap terbuka dan berserah pada kuasa-Mu yang menyelamatkan itu, yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Karena Engkau hadir, maka kami yakin Tuhan, Engkau ada di dalam kehidupan. Secara khusus, Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Ameresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Andang Suhana, Ibu Murjangkung, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwidi Nugroho, anak Nasya Alana, Saudara Gilbert, Ibu Susilowati, Ibu Frida, Ibu Ernika Tanasib, anak Gloria Ramandai. Kami percaya Tuhan kasih kesempurnaan dan berkat-Mu dinyatakan sehingga hamba-hamba-Mu ini diberikan kekuatan dan kuasa-Mu yang memulihkan dan menyegarkan. Demikian juga dalam kehidupan Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Maryatin Subardi, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusti, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Berkati dan tolonglah Tuhan, hanya kuasa dan kasih-Mu yang terus menjaga iman dan pengharapan hamba-hamba-Mu ini. Dan kami yakin kesehatan dan berkat-Mu Kau nyatakan atas setiap kehidupan mereka, khususnya atas setiap kehidupan keluarga-keluarga yang mendampingi. Berkati, tolonglah, berikan kesabaran, ketenangan, ketabahan yang dari-Mu ya Tuhan Yesus. Demikian juga kami berdoa untuk kehidupan keluarga besar Ibu Lasinah Ngatimin. Berikan kekuatan, kesabaran, ketabahan Tuhan ketika Engkau telah memanggil Bapak Ngatimin.
Kami percaya kasih berkat-Mu mengiring dan memberikan penghiburan atas kehidupan keluarga besar Ibu Lasina Natimin. Demikian juga Engkau memberkati kehidupan keluarga besar Bapak Penatua Joko Widodo ketika Engkau sudah memanggil adik terkasih Ibu Endang Rohani. Kami percaya Engkau memberkati Bapak Penatua Joko Widodo berserta dengan keluarga besar. Hanya kasih-Mu yang memulihkan, kasih-Mu yang memberikan penghiburan, dan kasih-Mu saja Tuhan yang menyatakan berkat. Kami juga berdoa untuk kehidupan keluarga Ibu Paramita dan keluarga besar Ibu Jonathan Purwoko. Ketika Engkau sudah memanggil Tuhan, Ibu terkasih dari Ibu Paramita, yaitu Ibu Endang Sri Sukeni, dan Engkau telah memanggil Bapak Jonathan Purwoko. Berkati Tuhan keluarga besar ini. Hanya kesempurnaan berkat-Mu yang mengiring, hanya kuasa-Mu yang menopang, dan hanya berkat-Mu saja Tuhan yang terus menjadi pengharapan keluarga-keluarga ini. Kami percaya. Demikian juga atas setiap kehidupan yang kami jalani. Kami yakin Tuhan, kesempurnaan berkat, kasih, kemurahan, dan keselamatan dari-Mu terus ada dalam kehidupan kami. Berkati anak dan cucu kami ya Tuhan, dari setiap pendidikan, pekerjaan, keluarga, dan apapun yang mereka lakukan dan usahakan. Tolonglah ya Tuhan. Kami yakin mujizat dan kuasa-Mu ada dalam kehidupan anak dan cucu kami, baik mereka yang tinggal di kota-kota Yogyakarta, kota-kota di Indonesia, bahkan di luar negeri. Berkati dan tolonglah Tuhan dalam kesempurnaan berkat dan kasih-Mu itu. Berkati juga Tuhan, gereja-Mu di GKJ Sarimulyo. Kami percaya kuasa kasih kemurahan-Mu terus memberkati kehidupan bersama religius di GKJ Sarimulyo. Demikian juga Tuhan, mohon berkat-Mu untuk kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami yakin Engkau terus memberikan kesejahteraan dan keamanan dan berkat-Mu melimpah dan memelihara atas kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia. Hanya dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, Sang sumber kehidupan dan keselamatan. Kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.